Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan masuk lebih dalam nih, khusus untuk Anda. Kita bakal bedah sumber yang Anda bagikan, kutipan dari buku The 1% Rule, karya Tommy Baker. Lebih spesifik lagi, kita fokus ke bab 11 yang ngomongin soal hambatan. Roadblocks gitu ya istilahnya. Betul. Hambatan atau alasan-alasan yang sering bikin kita mandek. Nah, misi kita kali ini itu ngebantu Anda mengenali dan yang penting ngatasin berbagai pikiran atau alasan yang mungkin tanpa sadar nahan laju Anda. Padahal kan kita mau terapkan prinsip kemajuan 1% tiap hari itu ya. Iya, menuju impian terbesar Anda. Seringkali nggak sadar kalau kita sendiri yang nahan. Oke, mari kita kupas tuntas ini. Hambatan pertama nih yang sering banget muncul kayaknya. Gagasan kalau kemajuan 1% harian itu terlalu sederhana. Rasanya kok, masa sih cuma segitu bisa ngaruh? Iya. Ini menarik karena justru kesederhanaannya itu kekuatannya. Tapi itu sering diremehkan. Kita secara naluriah pengennya lompatan besar kan? Pengen yang spektakuler gitu ya. Padahal buku ini kan bilang, fondasi perubahan besar itu ya dari akumulasi hal-hal kecil yang konsisten. Kemenangan kecil harian itu justru bahan bakar motivasi terbesar. Oke. Itu nyambung banget sama hambatan kedua. Tapi saya maunya hasil lebih besar sekarang juga. Di buku ada analogi bagus soal kita gampang kritik atlet dari sofa, tapi lupa prosesnya mereka. Persis. Itu nunjukin banget adanya gap antara harapan dan komitmen. Kalau mau hasil level dunia, ya komitmennya juga harus level dunia dong. Nggak bisa usaha amatir tapi hasil profesional gitu ya. Tepat. Pengorbanannya, repetisinya, konsistensinya, itu semua harus setara. Nggak bisa instan. Terus, kadang muncul juga nih, ini membosankan. Melakukan hal yang sama 1% tiap hari, emang bisa kerasa monoton sih. Wajar nggak sih itu? Oh, wajar banget. Kebosanan itu bisa dibilang bagian dari paket menuju keahlian sejati. Coba pikirin, musisi yang tour non-stop, main lagu yang sama. Atau aktor mulang adegan berkali-kali ya. Iya, kesuksesan jangka panjang itu sering dibangun di atas rutinitas yang mungkin dari luar kelihatan ya gitu-gitu aja, membosankan. Kuncinya ya terima aja, terus lewatin. Selain dari dalam diri, kayak bosan ada juga dari luar. Misalnya lihat orang lain sukses di medsos, terus mikir, wah, dia udah sampai sana, kok aku masih gini aja ya? Bisa bikin minder. Nah, itu dia. Pedang bermata dua kan? Anda punya pilihan di situ. Mau merasa, aduh, kok dia bisa, aku nggak terus berhenti. Atau Gimana? Atau lihat kesuksesan mereka sebagai bukti. Bukti kalau itu tuh mungkin dicapai. Mereka itu cermin potensi Anda juga. Coba deh, iseng lihat karya awal orang yang Anda kagumi. Mereka juga mulai dari nol kok. Jalan terus 1% tiap hari. Jadi bukan buat bikin minder, tapi buat lihat kemungkinan ya. Betul, fokusnya ke situ. Terus ada lagi nih, ketakutan soal omongan orang. Nanti orang bilang apa? Takut dihakimi kalau kita ngejar sesuatu yang beda dari yang lain. Ini kayaknya umum banget. Pasti, penilaian itu akan selalu ada, apapun yang Anda lakukan. Tapi pertanyaannya kan, apa Anda mau biarin opini orang lain yang mungkin, kayak kata David Foster Wallace, jarang banget mikirin Anda sedalam itu, menghentikan langkah Anda? Wah, dalam juga ya. Seringkali, main aman biar diterima orang lain itu justru artinya mengkhianati diri sendiri kan? Jadi fokus aja sama apa yang benar buat Anda. Oke. Nah, ngomongin kondisi sulit. Ada hambatan, saya lagi kesakitan. Bisa fisik, emosi, finansial. Ini alasan yang manusiawi banget buat berhenti. Tapi di buku ini cara pandangnya unik soal rasa sakit. Ya, perspektifnya itu agak menantang ya. Rasa sakit itu kekuatanmu dan ada hadiah di dalamnya. Kenapa? Karena rasa sakit itu memaksa kita fokus ke saat ini. Nggak ada ruang buat distraksi lain. Oh gitu. Dan seringnya, keputusan paling berani, yang paling mengubah hidup, itu lahir justru pas kita lagi di titik terendah. Coba deh ingat-ingat momen sulit Anda. Biasanya ada keputusan penting lahir dari situ kan? Iya juga sih. Bener. Jadi rasa sakit itu bisa jadi pendorong ya. Beda sama alasan klasik, ini bukan waktu yang tepat. Yang ini malah bikin kita nunda terus. Itu dia. Ilusi waktu yang tepat. Nyaman banget kedengarannya. Jadi alasan buat nggak mulai-mulai. Kenyataannya, selalu ada aja kok alasan kenapa sekarang itu bukan waktu yang ideal. Selalu ada aja ya? Selalu. Buku ini bilang, justru keputusan berani itulah yang menciptakan waktu yang tepat, bukan nunggu waktu yang tepat datang. Jadi jangan nunggu tapi ciptakan. Oke, terakhir nih,
Gimana kalau hambatannya saya nggak tahu caranya? Bingung gitu tujuan besar tapi langkahnya nggak jelas sama sekali. Anda nggak perlu tahu semua langkahnya dari awal kok. Serius, fokus aja ke 1 atau 2 langkah pertama yang bisa Anda ambil hari ini. Sekecil apapun. Cukup langkah pertama aja. Iya, sesuai aturan 1% itu. Nanti caranya itu akan kebuka sendiri seiring Anda jalan. Kejelasan itu datang dari tindakan, bukan dari nunggu pencerahan atau rencana sempurna. Mulai aja dulu. Wah, oke. Jadi kita udah bahas macam-macam bentuk resistensi ini ya. Dari mulai ragu sama hal kecil, nggak sabaran, bosen, bandingin diri, takut diomongin, sampai alasan kondisi sulit, waktu, dan kebingungan. Apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Intinya gini, begitu Anda sadar pola-pola alasan ini, begitu Anda bisa namain itu sebagai resistensi, istilahnya si penulis ya, kekuatan yang nahan potensi kita, itu udah setengah jalan, mereka mulai kehilangan kekuatannya atas Anda. Jadi kesadaran itu kuncinya ya? Banget. Ini semua cuma suara yang coba nahan Anda. Nah, pilihannya sekarang di tangan Anda. Mau terus dengerin suara itu, atau pilih buat tetap jalan maju 1% tiap hari. Nggak peduli suara itu bilang apa. Oke, sebagai penutup nih, coba renungkan ini. Kalau Anda sekarang tahu nih setiap alasan yang muncul, setiap keraguan itu cuma resistensi aja dalam berbagai bentuk, langkah spesifik apa, sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil hari ini juga buat buktiin ke diri sendiri kalau Anda lebih kuat dari resistensi itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.